Pasien saya kemana? Loncat. Sabar, saudara-saudara. Sabar. Saya teruskan sedikit. Ini juga untuk anak-anak kita di bawah, adik-adik kita yang muslim. Maaf, Supaya jangan kental. Iya, supaya tadi mau jangan buka Alkitab. siap. Iya. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناصب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada menghujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah, beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tak ada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Akhizuma, dan di situ ada seorang Kristen yang ya bagus ya karena dia mau belajar, sehingga Akhizuma pun meladeninya penuh dengan hikmat ya, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kesabaran. Karena apa? Karena Kristennya pun lunak gitu. Berbeda kalau Kristennya ini kurang ajar, ya harus kita gasak habis ya. Tidak boleh kita berikan kesempatan untuk mereka menguasai panggung atau menguasai room. Karena apa? Akan menjadi sebuah blunder itu sendiri, dan kita yang mendengarkan pun muak gitu. Jadi harus ada keseimbangan ya. Mereka santun maka kita lebih santun, mereka frontal maka kita lebih brutal, kan begitu. Baik kaum muslimin, agar tak berlama-lama, demikian videonya ya. Oke. Ini ada tema terkait dengan Nabi Adam. Kalau kami Nabi Adam alaihissalam. Iya. Nah, di dalam agama kami umat Islam, Nabi Adam alaihissalam itu tidak mewariskan dosa, tetapi mewariskan kemudian karakter atau tabiat, yaitu potensi, bisa jadi jahat, bisa jadi baik. Iya. Itu kalau di Islam. Nah, yang saya penasaran ini di Kristen, Adam cuman ada berapa orang yang keluar masuk hingga Bang Bradap tadi keluar. Saya masih apa tadi ikut live tadi, dengar bahwa memang dalam ajaran Katolik mau diwariskan, karena ada di kitab Kejadian diceritakan bahwa Adam masuk ke memetik buah yang dilarang. Itu maksudnya. Iya. Nah, terus bang, terus. Kan sudah melanggar apa yang diperintahkan oleh Tuhan, bahwa kamu boleh memakan buah yang di taman ini, tapi ada satu buah yang tidak boleh kamu makan. Dan itu sudah melanggar, Bang. Dan dia sudah melanggar, dan itu dinyatakan dosa. Iya, yang melanggar di situ siapa, abangku? Bang Adam. Ya. Terus kenapa kita manusia ini keturunannya yang dihukum? Kan mulai saat itu kan peradaban manusia sudah mulai peradaban manusia. Iya, berarti ketika anak-anak itu masih di dalam kandungan, mereka sudah bawa dosa. Iya, dosa asalnya, Bang. Enggak, yang maksudnya diwariskan oleh Adam. Iya, artinya kalau anak ini meninggal dalam keadaan dilahirkan, berarti dia sudah masuk neraka. Tidak juga, Bang. Tapi dia bawa dosa.
Dosa kan tempatnya di neraka, Bang. Iya, Nah, berarti dia masuk neraka, anak kecil ini. kan yang dibawakan adalah dosa waris yang diwariskan oleh Adam. Iya, berarti dia masuk neraka tanpa dia tahu apa-apa. Kan banyak orang Kristen mati dalam keadaan bayi yang belum tahu apa-apa sama sekali. Bahkan untuk mengenal ibunya pun belum bisa. Mati neraka berarti. Iya, Anak bayi yang belum tahu apa-apa neraka. kan dosa waris itu ketika Adam melanggar perintah Allah, melanggar perintah yang dibuat oleh Allah, maka itu yang diwariskan kepada keturunannya. Iya itulah, makanya ketika dia diwariskan, berarti orang yang mati dalam keadaan bayi, berarti dia masuk neraka, abangku. Tidak juga, Bang. Lalu dosanya? Tapi menurut Abang? Kalau menurut saya itu nggak ada dosa Adam, abangku. Tadi kalau abang mendengarkan penjelasan saya bersama dengan teman kita yang beradab tadi itu, saya katakan bahwa yang diwariskan Adam kepada manusia itu adalah potensi. Jadi anak ketika dia dilahirkan dalam keadaan suci, orang tuanya lah yang membentuk anak ini berpotensi menjadi jahat atau berpotensi menjadi baik. Makanya di Kristen ketika anak-anak itu besar, mereka diajarkan sekolah minggu. Kalau di Islam diajarkan ngaji, baca Quran dan seterusnya. Mencerminkan bahwa anak ini kita mau arahkan kemana. Jadi potensi yang dibawa bukan dosa yang diwariskan. Coba abang ini baca di dalam Mazmur 8. Bagaimana Tuhan kemudian mengagungkan anak-anak kecil. Anak-anak kecil, bayi-bayi itu masih suci. Tidak ada dosa waris. Kalau ada dosa waris, lantas kita nanti ditanya, di mana dalilnya? Sementara di dalam Kejadian 5 nomor 2, di situ diterangkan laki, perempuan, manusia seluruhnya diberkati oleh Tuhan. Nah, artinya tidak ada dosa yang diwariskan Adam. Potensi manusia, karena memang kadarnya dia, kodratnya dia harus jadi pemimpin, maka untuk menjadi pemimpin, dia harus tahu baik dan buruk. Ini buruk, ini baik. Karena kalau orang tidak tahu baik dan buruk, artinya akal tidak berfungsi, Bang. Orang bisa membedakan ini baik, ini buruk, supaya manusia itu bisa menjadi baik. Kalau kita nggak tahu baik dan buruk, sama kita orang gila. Fisik ada, roh ada, hidup, tapi tidak ada faedah. Tidak ada faedah. Mungkin abang saya pernah melihat bagaimana ada wanita yang gangguan jiwa hamil. Artinya potensi hamil itu tidak berlaku hanya kepada orang yang sehat aja. Orang gila pun, kenapa? Karena ada fisik. Tapi ketika akal tidak berfungsi, nggak tahu baik dan jahat, maka nggak ada hukuman. Karena kenapa? Tak ada yang bisa ditakar di sana. Nah inilah kesalahan konsep yang sudah 2000 tahun tidak pernah kemudian dipecahkan. Kita hanya disuapin. Kita ini menganut dosa waris dari Adam alaihissalam. Padahal tak ada dalilnya. Kalau dosa waris itu ada, maka tidak ada perintah satupun untuk bertaubat di dalam kitabnya Nabi Musa.
di dalam kitabnya para nabi. Tapi faktanya perintah bertobat, dan tidak ada dalil di dalam Bible yang menyatakan Tuhan akan membalas manusia berdasarkan perbuatan masing-masing. Tapi faktanya ada kurang lebih 25 data di dalam Bible yang mengajarkan manusia itu ditebus dengan dihakimi dengan perbuatan masing-masing. Malah kalau kita lihat di dalam Yohanes 5 nomor 29, apa kata Yesus? Manusia akan dibangkitkan dari kubur untuk dihakimi berdasarkan perbuatannya masing-masing. Yang baik akan dibangkitkan untuk hidup, yang mati akan dibangkitkan masuk ke neraka yang jahat. Berarti manusia itu akan dihakimi berdasarkan perbuatan masing-masing. Artinya kalau dosa waris itu nggak ada, berarti tidak ada penyaliban. Kalau tidak ada penyaliban berarti tidak ada kebangkitan. Untuk apa Yesus disalib? Itu tidak ada dosa waris. Nah, sedangkan satu-satunya manusia yang mengatakan bahwa ada dosa waris itu cuman Paulus. Kenapa bukan Yesus yang mengajarkan? Sementara dalam Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan Yesus sebagai anaknya, sebagai hambanya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, berarti Yesus yang harus menjadi tolak ukur. Ada nggak Yesus mengajarkan dosa waris? Tak ada. Cuman Paulus di dalam suratnya Roma 5 nomor 12 yang mendoktrin itu. Kenapa Paulus kemudian mendoktrin bahwa Adam mewariskan dosa ke dunia kepada keturunan? Karena Paulus ingin menjual Yesus sebagai penebusnya. Tapi kalau itu terjadi betul, maka terjadi kelucuan yang tidak rasional, menabrak logika sehat kita, menginjak-injak kemudian ilmu pengetahuan, logika sehat. Coba bayangkan abangku, Adam jatuh ke dalam dosa sehingga mewariskan dosa kepada anak-anaknya. Yang tepuk tangan setan. Kenapa? Karena seluruh keturunan Adam sudah jatuh ke dalam dosa, mewariskan dosa. Jadi semua anak Adam itu masuk neraka karena padanya sudah diwariskan dosa. Tapi ternyata tepuk tangannya setan itu berhenti ketika Yesus mati di atas tiang salib menebus dosa itu. Tapi ada yang aneh. Anehnya di mana? Karena yang membuat kemudian ide, gagasan terjadinya penyaliban justru iblis. Iblis merasuki Yudas, Lukas 22 nomor 3. Maka iblis itu masuk ke dalam Yudas, mempengaruhi Yudas sehingga Yudas berkhianat kepada Yesus dan menyerahkan Yesus kepada imam-imam. Jadi muncul pertanyaan, Adam jatuh karena dosa, dosa diwariskan oleh karena iblis. Iblis membuat Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Keturunannya semua jatuh dalam dosa. Iblis berkarya lagi, merasuki Yudas agar Yesus disalibkan, agar dosa-dosa anak keturunan Adam itu ditebus. Loh, mana pekerjaan iblis apa sebenarnya? Iblis itu mau Adam dan keturunannya masuk neraka, atau iblis itu mau manusia masuk ke surga? Kalau iblis mau manusia masuk ke surga, benarlah kerjanya, merasuki Yudas, sehingga endingnya salib, hapus dosa-dosa anak Adam. Kecewa senior. Maka peranglah antara iblis dengan iblis. Saya sudah jatuhkan Adam supaya turunannya mendapat dosa. Kenapa kau justru mempengaruhi orang-orang supaya menyalibkan Yesus? Sia-sia dong pekerjaan senior kita dari dulu. Karena dosa-dosa manusia tertebus gara-gara kamu merasuki Yudas. Apa seperti itu? Itu nggak mungkin terjadi. Jadi Pauluslah manusia satu-satunya yang menyuntik otak manusia dengan dogma dosa waris
berdasarkan Roma 5 nomor 12. Jadi kalau kita ditanya sebagai seorang Kristiani, mana dalilnya dosa waris itu? Ya surat Paulus, Roma 5 nomor 12 aja. Nah, kalau firman Tuhannya mana? Nggak ada. Saudara Kristen mengatakan, apa yang disampaikan Paulus itu adalah firman Tuhan. Coba mana tunjukkan di mana Tuhan pernah menyatakan diri kepada Paulus. Yesus? Enggak. Salah. Karena Paulus menjawab sendiri. Dia yang bertanya, dia juga yang menjawab. Pada saat dia ke Damsyik, Paulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Ya, Paulus menjawabnya sendiri, akulah Yesus yang kau aniaya. Dia sendiri yang menjawab. Kenapa Paulus sendiri yang menjawab? Alasannya kenapa? Karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan. Berarti nggak ada lagi firman dari Yesus. Lalu siapa yang datang kepada Paulus? Ya Paulus sendiri yang menjawabnya. Nah itu saudaraku, jadi kita cari dalam kitabnya Nabi Musa, kita cari dalam kitab manapun, kitab Nevi'im, Ketubim, tidak akan pernah ditemukan dosa waris itu, nggak ada dalilnya. Cuman dari Paulus doang. Begini Bang, Silakan. saya ikut narasi tadi, bahwa ketika Adam itu diperintahkan untuk makan buah di Taman Eden, Sama iblis. di seluruh buah ini, di taman ini kau makan buahnya, tapi Kecuali ada satu buah yang tidak boleh dimakan. Kan pada saat, kalau pengertiannya saya bahwa pada saat itu yang baik-baik semua Adam, dia belum mengenal dosa, tapi ketika dia makan buah yang terlarang, maka dia di situ dia sudah masuk dalam dosa. Dan dia sudah tahu perbuatan yang jahat, maka dia sudah berdosa. Maka itu dibariskan kepada, kan mulai pada saat itu peradaban, dia tahu mana dosa, mana yang jahat dan mana yang baik. Iya Bang. Iya. Nah sekarang begini, kita coba mengilustrasikan sekiranya Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat. Iya. Bisa nggak Anda menggambarkan Tidak makan buah yang terlarang, mungkin hidup kita manusia ini baik-baik saja, karena kita punya akal. bagaimana bisa memiliki akal mengetahui baik dan buruk? Hah? Dia belum makan buah pengetahuan baik dan buruk, Bang. Iya Bang, maksudnya di sini Tuhan menciptakan manusia. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa untuk Sudah tahu baik dan buruk. buruknya dia tidak baik, dia belum tahu, cuman kebaikan. Lah itu Kebaikannya, buahnya buah apa yang dimakan, Bang? kan diperintahkan bahwa kau boleh makan semua buah yang ada di taman ini, Kecuali kecuali buah yang satu itu, buah apa itu? buah yang terlarang tadi itu. Ya, itu buah apa? Buah pengetahuan baik Ya buah dan pengetahuan itu ya, buah pengetahuan baik dan jahat. buruk. Nah, berarti buah itu mengakibatkan Adam tahu yang baik, Adam juga tahu yang buruk. Mana yang disebut baik, mana yang disebut buruk, Adam tahu. Sebelum dia makan, Adam tidak tahu mana yang baik, mana yang jahat. Betul nggak itu, Bang? Nah sekarang kalau Adam nggak makan itu, Adam nggak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kira-kira gimana hidup kita ini kalau kita nggak tahu baik dan buruk? Bedanya dengan kera apa? Kenapa kambing itu tidak malu, tidak berpakaian? Karena mereka nggak tahu baik dan buruk. Monyet, senjatanya lebih besar kadang daripada manusia, bom. Tapi dia nggak pakai celana. Kenapa? Dia nggak tahu baik dan buruk.
Itulah yang dialami Adam, dan kita bisa memberikan pesan, kita bisa berkarya, memberikan satu pemahaman kepada orang lain. Tapi di balik kehebatan kita itu, kita tidak pernah minta kepada pencipta kita untuk kita diciptakan menjadi laki-laki kah? Atau kita diciptakan dalam rupa perempuan kah? Tidak ada. Enak aja, masa aku lahir di orang susah? Nggak mau. Adakah? Enggak. Seketika dikatakan dalam Mazmur 33 nomor 9, aku Tuhan hanya memberi perintah, maka semuanya jadi. Aku Tuhan, aku yang berkuasa, kita manusia diatur. Jadi ketika dikatakan kodratmu seperti ini, ya inilah yang terjadi. Kan narasi itu bahwa Tuhan itu berpotensi mendatangkan kejahatan. Berarti kita juga manusia berpotensi mendatangkan kejahatan. Nah, sedangkan Tuhan itu adalah posisi yang paling tertinggi. Tak ada yang bisa mengaturnya. Kalau Tuhan mengatakan bengkak perutmu, bengkak. Kau lahir dalam keadaan satu tangan aja lahir. Kau lahir dalam keadaan tanpa kaki, lahir, gak ada yang bisa membantah. Lagi sampai mengkambing hitamkan ciptaannya. Tuhan mengatakan kepada malaikat, aku akan menciptakan pemimpin di atas muka bumi yang levelnya serupa dengan gambarku. Dia mendengar, saya maha mendengar. Dia melihat, saya maha melihat. Saya maha pencipta, dia bisa berkarya, dia bisa mencipta. Saya maha kuasa, mereka bisa berkuasa. Ya kayak mana kita ingin mensifati sifat yang sedikit dari Tuhan, mewakili Tuhan menjadi pemimpin di alam kecil ini, kalau potensi itu tidak diberi, yaitu bisa baik, bisa jahat pengetahuannya, mengerti baik dan buruk. Jadi seharusnya kita ini keturunan Adam berterima kasih kepada kakek kita Adam dan Hawa, bukan mengutuknya dan memfitnahnya di hadapan Tuhan. Cobalah, sebelum Nabi Adam alaihissalam itu dicipta, di dalam Kejadian, jangan ke Al-Quran, di dalam Kejadian 1 nomor 26, apa kata Tuhan di situ? Marilah kita menciptakan manusia. Tujuannya apa diciptakan? Untuk berkuasa di mana? Di bumi. Kira-kira kalau manusia tidak tahu baik dan buruk, bisa nggak dia berkuasa? Berkuasa terhadap binatang. Jangankan berkuasa terhadap binatang, untuk mengetahui dia telanjang atau tidak telanjang saja dia nggak tahu. Bagaimana caranya dia mau menjadi pemimpin? Dia akan menjadi pemimpin, dia akan berkuasa terhadap ikan-ikan di laut, berkuasa atas apa yang ada di darat dan di udara. Kayak mana bang? Adam untuk mengetahui dirinya telanjang saja tak kagak. Telanjang loh Adam itu. Hawa juga telanjang kok. Tapi tidak dia tahu. Sama seperti kera hari ini. Kera, monyet, sadar nggak kalau mereka telanjang? Enggak. Coba Anda ke kebun binatang yang sudah dipelihara. Monyet, kamu telanjang lu. Dasar lu monyet, enggak malu kau ya. Itu tuh senjatamu tuh, menggelantungan tuh. Masa kau nggak pakai baju? GP. Dia mana tahu, dia nggak tahu baik dan buruk. Itulah kejadian. Andai saja Adam tidak makan buah pengetahuan, maka kita akan sama seperti kera. Bersyukurlah Nabi Adam alaihissalam mewariskan kepada kita intelektual, kemampuan memilah baik dan buruk. Kalau tidak, mampus sudah kita. Bagaimana mau jadi pemimpin? Begitu kita turun. Kan di Kejadian 1:26 itu, sebelum Adam dicipta, dia memang diperuntukkan untuk menaklukkan bumi. Coba abangku baca di Kejadian 1:26. Ketika kita turun ke bumi, tidak tahu baik dan buruk, apa yang bisa kita lakukan?
Sekarang ada nggak peradaban yang dibuat oleh kera? Kera telah membuat sebuah jembatan yang menghubungkan antara kota. Mana bisa? Ditemukan beberapa kelompok orang gila yang telah menciptakan komputer. Mana mungkin? Jadi tidak sinkron antara keinginan Tuhan, rencana Tuhan menjadikan manusia menjadi pemimpin untuk menaklukkan bumi ini dengan diciptakan Adam tanpa potensi tahu baik dan buruk. Tidak sinkron. Maka yang terjadi Gan di Eden itu adalah skenario Tuhan. Itu skenario Tuhan untuk membuktikan kepada malaikat, membuktikan kepada iblis yang protes kepadanya. Kenapa kamu minta aku sujud kepada Adam? Aku ini lebih baik. Aku dari api, dia dari tanah. Ngapain aku sujud? Allah mengatakan apa? Lu, sehebat-hebatnya lu, sepanjang-panjangnya umur lu, kamu tidak bisa menerbangkan besi. Adam bisa. Itu kelebihannya Adam. Oke, kalau begitu kata iblis, izinkan aku akan giring semua mereka masuk neraka bersamaku, kecuali hambamu yang berakal. Nah tuh. Jadi kalau kita tidak berakal dalam beragama, kita hanya ikuti doktrin, ajal akan datang, masuk ke neraka ditanya, lu hidup di dunia pakai akal enggak? Pakai. Menurut lu Tuhan itu punya kelemahan enggak? Enggak. Yesus kalau enggak makan lapar enggak? Lapar. Kalau dia enggak minum haus enggak haus. Kalau enggak tidur ngantuk enggak ngantuk. Lemah enggak itu? Itu. Kau ada akal tapi kau enggak pakai. Nah ini masalahnya di mana? Sedangkan Adam makan ilmu pengetahuan baik dan buruk aja, saudara Kristen tidak bisa membedakan antara manusia dengan Tuhan. Apatah lagi kalau Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat. Lazarus ini Tuhan atau manusia? Udah jelas-jelas dia manusia kok. Masih dianggap Tuhan. Apa yang menyebabkan seperti itu? Karena Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti memang ada penyesat yang membawa-bawa nama Yesus untuk menyesatkan manusia. Kita kalau tersesat bang, ya kita nggak tahu apa-apa. Contoh misalnya kita dalam hutan tersesat, kita nggak tahu ini kemana, ini arahnya kemana. Cuman mengikuti apa saja yang ada. Ada kilat di sana agak terang, kita ke situ. Kita nggak tahu apa-apa. Nah sama lah ini. Tapi itu adalah satu kekuatan yang mencengkeram saudara, yang tidak pernah tersentuh. Nanti setelah Islam yang bisa membedakan itu. Kalau di Islam itu unsur maqala wala tansur man qala. Itu kaidah. Lihat apa yang dikatakan orang tersebut. Jangan kau lihat siapa yang berkata. Jadi kalau dia penjahat berkata, tapi yang disampaikan itu adalah benar-benar kebenaran berdasarkan akal sehat, terima. Meskipun orang itu baik, tapi kalau yang disampaikan itu adalah kejahatan, jangan terima. Nah, itulah yang saya ingin katakan. Saudara-saudara Kristen saya itu sebenarnya secara logika, secara akal banyak yang membenarkan. Sebenarnya yang disampaikan Bang Suma itu benar. Cuman karena kita beda agama, maka ditolak apa yang kusampaikan. Karena beda Tuhan, maka ditolak. Padahal sebenarnya sisi kemanusiaan saudara-saudara Kristen itu mengiyakan apa yang saya katakan. Cuman karena saya beda agama, karena Islam saya Bang Suma, mereka Kristen maka ditolak. Itu namanya apa dalam Islam? Zalim. Sudah tahu kebenaran, tetap ditolak. Kenapa? Ya gengsi, sombong. Sama seperti iblis. Kenapa iblis tidak mau sujud menghormat kepada Adam? Ya kan tidak segolongan. Meskipun neraka akibatnya, iya. Meskipun neraka akibatnya, yang penting saya tidak sujud menghormat ke Adam. Nah itulah yang terjadi. Orang yang sombong, sudah diajarkan kebenaran, tetap bertahan kepada kesombongannya. Tunggu aja.
sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, setahun, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, pertanggungjawabkan di hadapan pencipta. Oke bang, Oke, silakan bang. begini bang. Siap. Ketika Tuhan menciptakan manusia, seperti di Kejadian 1:26 tadi, Iya. bahwa baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Dan ayat itu, maksudnya ayat ini menunjukkan bahwa manusia memiliki sesuatu yang unik, yang membedakannya dari ciptaan lain, yang serupa dengan Allah. Ini bukan berarti manusia secara fisik serupa dengan Allah, tapi lebih pada aspek-aspek seperti kemampuan berpikir, berkehendak, dan memiliki moralitas. Berarti konsep Tuhan menciptakan manusia itu sudah baik. Dia menciptakan manusia berpikir, berkehendak, dan memiliki moralitas. Kuasa dia diberikan untuk menguasai ciptaan yang lain, menguasai bumi, termasuk ikan, burung, dan lain-lain di muka bumi ini. Tapi ketika Adam melanggar perintah yang diperintahkan oleh Tuhan supaya tidak memakan buah yang terlarang itu, maka mulai dari situlah manusia jatuh dalam dosa. Sudah mulai mengenal perbuatan jahat. Kalau dalam pengertian saya bang, bahwa ketika orang melanggar perintah, berarti dia sudah melanggar aturan. Oke, abang. Jadi gini, abang tahu nggak kasus Bahtera Nuh? Tahu sedikit bang. Ya. Apakah Anda pernah berpikir bahwa pada saat Bahtera Nuh itu di situ banyak bayi-bayi yang belum tahu apa-apa tapi ikut jadi korban? Ya. Nah, itu artinya ketika Anda mentafsirkan kejadian 1 nomor 26, sifat yang ada pada diri Adam itu adalah cerminan dari yang menciptakan. Contoh, ketika kita melihat sebuah lemari itu cantik, indah ukirannya, warnanya bagus, tata letaknya bagus. Begitu kita buka, indah sekali, rak-raknya segala macam. Yang kita sanjung siapa bang? Pembuatnya. Tuh, pembuatnya, Masya Allah. Jadi lemari ini akan diwarnai oleh yang menciptakan. Adam diwarnai oleh yang menciptakan. Tuhan berpotensi melenyapkan alam semesta ini. Orang benar, orang salah, pendosa, dan seterusnya. Ketika Tuhan datang kemurkaannya, habis. Mau orang salah, mau benar, habis. Aceh. Tidak semua pendosa di sana. Habis ketika Tuhan mau. Apa artinya ini? Ketika saudara mengatakan dia diciptakan serupa dengan Tuhan, oke. Justru karena dia serupa dengan Tuhanlah, maka Adam wajib hukumnya punya potensi melakukan kejahatan dan wajib hukumnya melakukan kebaikan. Menurut saudara, anak-anak yang tidak melakukan dosa lantas kemudian dibunuh dengan adanya bencana alam, kalau kita takar dengan pemikiran sehat kita, logika kemanusiaan, Tuhan jahat nggak? Tidak. Kenapa Anda tidak mengatakan jahat? Karena kalau konsep Tuhan Bebas. maha baik. Ya. Bebas. Membunuh orang-orang yang tidak memiliki kesalahan. Misalnya ada sekelompok di kampung itu, ada tempat di sana maksiat.
terjadi perkumpulan orang-orang yang apa istilahnya suka sesama. Iya, iya. Tuhan datangkan bencana. Di situ ada orang yang tidak begitu, ikut mati. Kalau secara manusia ini, kalau secara manusia Jahat. Tuhan jahat. Nah, tuh. Jadi potensi jahat itu tercermin kepada Adam. Bahwa Adam bisa melakukan kejahatan, bisa melakukan kebaikan. Karena itu sifat yang dicerminkan oleh yang telah menciptakannya. Bukan karena dia mewariskan, bukan karena dia gagal. Tidak, karena potensi itu memang ada. Ketika Adam diuji, kenapa dia dia kan dicipta untuk di bumi. Kenapa dia disimpan di surga? Kenapa dia disimpan di surga, di Gan Eden? Karena di situ ingin dibuktikan bahwa ciptaanku ini benar-benar sempurna. Nah, ketika misalnya nih abangku, Adam dicipta di Gan Eden, tapi dia lurus aja. Dia nggak tahu ini baik, ini buruk. Dia nggak tahu. Buktinya dia telanjang, dia nggak sadar. Tidak ada gangguan kemudian dari iblis. Kalaupun ada jutaan iblis datang, nggak ngaruh. Kenapa? Karena tidak ada potensi jahat pada dirinya. Apa yang terjadi? Bisa jadi pemimpin? Nggak bisa. Turunkan Adam ke bumi, menghadapi keadaan alam semesta. Ribuan tahun yang lalu, belum semodern sekarang. Sudah ada parang, sudah ada senjata yang lain. Belum ada apa-apa. Turunkan Adam. Di mana Adam tidak tahu baik dan jahat. Bisa dia jadi pemimpin? Gak bisa. Ular kobra sudah datang bang. Di sampingnya menari-nari begini. Tapi karena dia tidak tahu ada kejahatan. Ada yang dimaksud kejahatan. Ada yang dimaksud suasana buruk. Situasi buruk. Maka dipatok. Tak mati. Nggak jadi ada keturunannya. Jadi rencana Tuhan itu gagal segagal-gagalnya. Maka Adam diturunkan ke bumi harus dipersenjatai dengan akal. Bisa tahu baik, bisa tahu yang jahat. Ketika malam, dia harus berlindung. Ketika dia ada cuaca dingin, dia harus menyelimuti dirinya. Apa yang dia harus lakukan? Dia lihat daun yang tebal. Kayaknya daun ini kalau disusun bisa supaya tidak kena hujan. Hujan otomatis turun. Karena di bumi, cuaca ekstrim itu sudah pasti ada. Maka Adam diberi keadaan untuk mengetahui ini baik, ini buruk. Dia lihatlah daun-daun yang tebal disusun-susunnya. Bagaimana caranya? Oh, kasih kayu, trak, udah kasih. Loh, kalau begini jatuh, kasih penyangga. Dibawa licin, kasih alat, kasih alas dan seterusnya. Itu baru bisa jadi pemimpin. Beranak cucu dia, ada anaknya, diambilnya, disimpan, dikasih selimut, dibuatkan pakaian, dihangatkan pakai api. Itu karena dia tahu baik dan buruk. Kira-kira monyet di hutan ada yang pernah bikin rumah? Karena kedinginan, karena kehujanan. Pernah nggak kita berpikir, kemana kera ini ketika hujan? Ada yang di goa, ada yang di pohon. Kalau Adam tidak potensi baik dan jahat, maka itulah yang terjadi. Nah, karena yang didatangkan adalah kebaikan, maka beliau tidak mewariskan kejahatan. Tidak mewariskan dosa maksud saya. Tapi potensi berbuat jahatlah dan potensi berbuat baiklah yang diwariskan kepada keturunannya. Karena kapan dia tidak makan buah pengetahuan baik dan buruk, maka yang diwariskan kemudian kepada keturunannya adalah kebodohan. Bagaimana menjadi pemimpin? Lihatlah orang gila abangku. Karena tidak tahu baik dan buruk apa yang terjadi. Sampah dimakan. Apalagi dia nggak mandi, rambut nggak digunting. Karena nggak tahu. Bayangkan kalau sampai Adam tidak diberikan ilmu pengetahuan baik dan buruk, dia hidup berapa tahun, rambutnya kira-kira panjangnya gimana tuh? Kukunya. Kukunya Adam, gimana panjangnya? Tai giginya itu mungkin setiap hari kalau disikat, kok disikat? Enggak disikat, sudah tebal giginya, bibirnya sudah bengkak ke atas. Karena sudah banyak keju di mulut. Kenapa dia nggak tahu baik dan buruk?
Maka yang harus kita ucapkan dari keturunan ke Adam ini adalah syukran, terima kasih wahai kakekku Adam, berkatmu kami semuanya mulia hidupnya. Bukan justru difitnah, wariskan dosa. Itu makanya saya katakan kepada teman-teman saya, sebenarnya itu bukan dosa yang diwariskan, tapi kebohongan yang diwariskan secara terstruktur. Dalil nggak ada, hanya dibuat-buat aja. Coba abangku baca kemudian di Roma 5 nomor 12 itu kan lucu. Nah sekarang kalau itu dikatakan potensi gara-gara Adam kita bisa merasakan maut. Oke, Yesus turun ke bumi. Pada hari ini ketika engkau makan katanya mati. Mati kau ketika kau makan buah itu, hari ini juga datang iblis. Makanlah, justru kalau kau makan kau hidup kekal. Faktanya Adam dilempar ke bumi. Nah Yesus datang membatalkan itu. Dia batalkan itu dosa. Artinya sengat dosa adalah maut. Karena adanya Adam makan buah makanya berdosa, maka manusia mengalami kematian. Oke, kita ikuti. Yesus turun nih ke bumi. Aku turun ke bumi untuk menebus dosa Adam. Oke, silakan lu mati. Ketoprak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita tunggu ada nggak yang mati setelahnya? Masih bermatian keturunan Adam. Jadi dosa yang adalah maut yang ditebus Yesus itu mana? Andai saja ketika Yesus turun, habis mati disalib, tidak susah lagi orang mencari nafkah, istri tidak susah lagi melahirkan, tidak ada lagi orang bermatian, maka itu baru betul. Faktanya masih bermatian. Berarti apanya yang ditebus ini? Jangan-jangan ini cuma akal-akalan supaya kita menyembah kepada Kristus. Betul. Begini Bang. Silakan. Nah, kan konsep awal Tuhan menciptakan Adam, konsep untuk menciptakan manusia. Kan saya ikut narasi abang tadi. Rencana Allah untuk menciptakan manusia. Itulah Adam dan Hawa. Dia memiliki akal dan dia tidak dia makhluk hidup yang paling spesial, punya akal dan pikiran. Ketika Adam melanggar perintah Allah untuk tidak memakan buah di Taman Eden itu, buah yang terlarang itu, maka disitulah konsep manusia itu diciptakan di bumi. Dia dilahirkan, bayi yang dilahirkan adalah bayi yang dosanya diwariskan. Ketika Allah membuat konsep penciptaan manusia itu. Manusia kan, kita ini semua manusia keturunan dari Adam. Konsep awal Tuhan menciptakan manusia. Menciptakan langit dan bumi. Untuk menguasai langit dan bumi beserta isi-isinya itu, bahwa diciptakan Adam dan Hawa. Itulah kita manusia. Dosa, misalnya seperti yang Bang bilang tadi, bahwa bayi yang baru lahir, dosa asal berakar pada dosa pertama manusia. Itu yang disebabkan ketidaktaatan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa ini konsep Tuhan untuk menciptakan manusia itu tadi, untuk melanjutkan keturunannya. Begitu Bang, kalau menurut saya. Jadi begini saudaraku, analogi sederhananya gini, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Iya. Pabrik mobil itu punya potensi maju, punya potensi mundur. Ketika kemudian dikatakan mobil ini ketika ada pohon di depan, jangan kau lurus, harus kau belok. Maka diciptakanlah mobil ini sebelum dioperasionalkan uji coba, potensi belok kanan, potensi belok kiri. Dibuatlah mobil ini dengan cetakan
sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pabrik. Bisa mundur, bisa maju, bisa kiri, bisa kanan. Uji coba. Kendaraan uji coba. Trek, trek, tak terbunyi. Habis itu jalan. Trek, tek. Yang satu mengatakan belok kiri, yang satu mengatakan belok kanan. Ada yang si curang. Ini orang mau supaya orang mobil ini ditabrakkan. Maka berkatalah yang di kiri, lurus. Tapi yang satu mengatakan, kayaknya tadi pesannya ke kanan deh. Kok lurus? Kan ada pohon di dalam. Enggak. Justru kalau kau lurus, kau tidak akan nabrak pohon itu. Apa yang terjadi, Bang? Nabrak. Tepak. Sekarang, apakah kendaraan-kendaraan berikutnya itu mewarisi kesalahan yang terjadi? Atau potensi mobil ini bisa nabrak, bisa kiri, bisa kanan yang ada pada kendaraan-kendaraan yang lain. Itu analogi sederhananya. Jadi ketika Adam dicipta sebagai manusia pertama, Allah melihat, oh ada potensi untuk nabrak, ada potensi untuk lurus. Bukan berarti kesalahan kendaraan yang tadi itu disimpan kemudian untuk diwariskan kepada kendaraan yang lain. Enggak. Mobil-mobil yang ada itu dalam bentuk fi aksani takum, dalam bentuk yang sempurna. Manusia diciptakan, dilahirkan oleh ibunya, keluar dari kandungan, cetakannya bersih tanpa noda. Bukan berarti karena ibunya tadinya nabrak pohon, begitu anaknya lahir nabrak pohon terus tiap hari. Enggak. Potensi, Bang, potensi. Ketika Allah mengatakan, kamu jangan makan buah pohon itu. Itu adalah buah pengetahuan baik dan jahat. Jangan kau tabrak pohon yang ada di depan. Oke, didengarkan. Tapi ada si penggoda datang. Yang memang tugasnya untuk menggoda. Tidak, saya harus suruh dia nabrak pohon. Maka apa yang terjadi? Mobil ini nabrak pohon. Tidak mewariskan keadaan itu kepada anak-anaknya. Harus nabrak pohon. Enggak. Karena mobil ini nabrak pohon, maka seluruh mobil wajib nabrak pohon. Tidak. Tidak sama sekali. Maka yang ada yang sebenarnya adalah potensi. Sudah dicetak nih. Ada potensi kamu nabrak pohon, ada potensi kau tidak mau nabrak pohon. Terserah lo. Lo mau ngebut, lo mau santai, semua aku serahkan kepada kalian. Potensi-potensi itu sudah aku ciptakan kepadamu dan kepada keturunanmu. Maka Tuhan kemudian memberikan juru-juru selamat. Diutuslah Musa, diutuslah Yesus, diutuslah Nabi Muhammad. Untuk apa? Untuk membimbing mobil tadi agar jangan salah tabrak. Karena kenapa? Ada saja pembisik. Belok kanan dong. Ketika mobil mengatakan salah kalau ke kiri, pembisiknya mengatakan kiri, kiri. Ada mengatakan lurus, tapi pembisiknya bilang bengkok ke kanan, belok ke kanan. Tabrakan, hancur. Potensi itu ada kepada kendaraan yang sudah dibuat oleh pabrik. Tetapi bukan berarti kesalahan yang dilakukan mobil yang pertama dibuat itu adalah mewarisi kesalahan-kesalahan itu sampai mobil itu semua bonyok. Tidak. Tapi potensi untuk bonyok nabrak pohon itu senantiasa ada. Itulah bukti bahwa kendaraan itu sudah dalam bentuk yang paling sempurna. Karena kalau dia lurus aja, alam semesta ini adalah alam tempat ujian. Kalau manusia yang ada pada dirinya hanya kebaikan aja, lalu apa kemudian seninya dinamika hidup ini? Bukankah dinamika hidup ini, Bang? Ketika hari ini kita mendengarkan anak kita, ayah, kenapa sayang? Aku dapat merah, aku nggak naik kelas. Sedih kan? Dinamika hidup, anak ini kemudian berubah sikap, belajar. Di tahun depan, ayah, alhamdulillah, anakmu ranking 1. Dinamika hidup, karena adanya baik dan jahat. Kalau tidak ada itu, siapa yang mau belajar? Siapa yang mau sekolah? Siapa yang mau cari kerja? Tuh yang ada cuman kebaikan doang. Kenapa ada kebaikan doang? Karena sampah pun kita makan. Kalau ini tidak berfungsi, nggak tahu baik dan buruk, itu adalah sebuah kebaikan. Orang gila makan sampah nasi yang basi, yang berulat, karena dia tidak bisa memikirkan ini baik, ini buruk. Kenapa lalat lebih suka sampah? Karena lalat tidak tahu baik dan buruk. Kenapa orang gila tidak kena hukum? Karena orang gila tidak tahu baik dan buruk. Maukah kita seperti itu? Tentu tidak. Ketika Adam potensi bisa nabrak, bisa mundur, bisa ke kiri, Tuhan tepuk tangan.
Lihatlah wahai malaikat, lihatlah wahai makhluk langit. Nih ciptaanku yang paling sempurna. Kalian enggak? Ini aku ciptakan memang spesial untuk menjadi pemimpin di bumi. Itu bang. Jadi yang diwariskan Adam ke kita, potensi. Potensi yang ada pada Adam itu diwariskan ke kita. Bukan dosanya Adam diwariskan ke kita, bukan. Begini bang. Ya silakan. Dari awal tadi saya dengar Bang bilang itu konsep Tuhan dalam menciptakan manusia di surga, di konsep Allah lah, untuk menciptakan manusia. Kan belum terjadi di bumi, Bang. Kalau menurut saya, maksudnya begini, konsep Allah untuk menciptakan manusia, seperti yang Bang bilang tadi, konsep untuk menciptakan mobil, membuat mobil. Model mobilnya begini, tapi model manusianya, kalau menurut pengertian saya, model manusianya itulah kita ini, keturunan Adam, manusia yang punya dosa, yang diwariskan. Maksudnya begini bang, konsep menciptakan manusia, seperti yang abang narasikan tadi bahwa konsep untuk menguasai langit dan bumi. Jadi saudaraku, sebelum Adam dicipta itu, Allah terlebih dahulu menciptakan bumi, tempat pijak Adam nanti. Jadi Allah tahu di situ ada sungai, di situ ada laut, di situ ada gunung, di situ ada lembah, di situ ada kemudian padang gurun, di situ ada binatang buas, di situ ada binatang berbisa. Maka ciptaanku ini untuk menjadi pemimpin, dia harus tahu baik dan jahat. Dia harus tahu hitam dan putih, besar dan kecil. Dia bisa membedakan antara tebal dan tipis, tinggi dan pendek. Maka dia wajib dibekali ilmu pengetahuan. Itu intinya. Bagaimana kita bisa mengutus seorang profesor kalau profesor itu buta? Tapi nggak mungkin mengutus seseorang kalau seseorang itu tidak tahu apa-apa. Kita utus kemudian ke hutan untuk menangkap buaya. Dia tidak tahu apa itu buaya. Bagaimana modelnya? Alat apa yang saya harus gunakan? Kita hanya mengatakan, kau ke situ, itu ada sungai, kau turun ke sana. Taklukkan itu apa yang ada di bawah. Dia nggak tahu apa itu di bawah. Dia hanya turun, digigit kakinya buaya. Untuk supaya dia menaklukkan apa yang ada di sungai itu, harus diajarin. Untuk diajarin harus dikasih akal. Supaya punya dimensi, di mana dimensi ini adalah alat untuk menangkap sinyal-sinyal apa yang terjadi di sana. Ya Tuhan ini kan maha tahu. Tuhan ini maha pencipta, maha sempurna. Maka diciptakanlah manusia itu dalam bentuk sempurna. Kalau Adam tidak tahu baik dan buruk, kayak mana ceritanya dia menaklukkan bumi? Jadi yang terjadi harusnya kita ini berterima kasih, tidak mengkambing hitamkan. Contoh misalnya nih, ketika pola itu kita anggap benar. Kenapa kamu berzina? Ya karena aku sudah diwariskan dosa itu dari Adam. Kenapa engkau mencuri? Karena sudah diwariskan. Toh kita kan manusia sudah kodratnya itu berdosa. Oh salah. Potensi yang ada pada dirimu, kau bisa jadi orang baik, bisa menjadi orang jahat. Tergantung kamu pilih yang mana. Jangan kau Adam kau kambing hitamkan. Yang melakukan kamu. Begitu juga Adam melakukan, dia tanggung sendiri. Oh enggak bang, andaikan Adam itu tidak makan buah pengetahuan, kenapa? Kita masih di Taman Eden, nenekmu kiper. Kita ini dicipta memang untuk di bumi, bukan di Gan Eden. Itu cuman tempat singgah untuk menguji kemudian kelayakan Adam untuk ke bumi, untuk diperlihatkan kepada makhluk-makhluk yang lain. Nih, tengoklah nih makhluk ini. Wajar dia untuk jadi pemimpin di bumi, bukan kalian. Tengok dia. Dia punya potensi taat, dia potensi untuk tidak taat. Nah kalian bisa apa? Kalau Adam bisa.
maka dibuktikan. Oh, luar biasa. Apa potensi yang kedua yang dimiliki oleh Adam? Ketika Adam itu khilaf, ketika Adam itu bersalah, bertaubat dia. Wah, ini makhlukku, ciptaanku yang paling sempurna. Turun. Keturunanmu juga akan melakukan hal yang sama. Ketika mereka khilaf, mereka akan bertaubat. Dia tidak butuh penebus yang lain. Dia akan bertobat dan mengakui kesalahannya kepadaku. Nah, itu yang betul. Saya kira begitu abangku. Karena kalau kita hanya bergelut secara logika saja tanpa didukung oleh dalil juga itu kurasa tidak maksimal. Begini bang, mungkin sedikit. Silakan. Kembali lagi ke konsep awal tadi untuk Tuhan menciptakan manusia untuk menguasai bumi beserta isi-isinya. Kan itu terjadi di Taman Eden. Iya. Nah, dosa asal itu tadi bang, maksudnya dosa yang diwariskan karena kita ini keturunan Adam. Konsep kita sepakat, kita tidak menyalahkan Adam karena memang konsep Tuhan pertamanya itu adalah untuk menciptakan manusia, maka diciptakan Adam dan Hawa. Saya ingin bertanya sebelum lebih jauh. Ya, Be. Dosa yang diwariskan Adam ke kita ini, cara menghapusnya gimana? Yang diwariskan dari dosa pertama Adam dan Hawa, yang menyebabkan kodrat manusia menjadi lemah dan rentan terhadap dosa, namun tidak menghilangkan kemampuan manusia untuk memiliki kebaikan. Ya, berarti bukan dosa yang diwariskan, Bang. Tapi yang diwariskan itu adalah potensi berbuat jahat, potensi berbuat baik. Ketika ada pertanyaan, okelah kita mewarisi dosa. Cara untuk menghapus dosa itu bagaimana? Belum sampai ke situ, Bang. Maksudnya begini. Dosa asal, kalau menurut saya imani, dosa asal dapat diartikan sebagai dosa yang dilakukan asal usul kita atau keturunan kita dari Adam. Iya, caranya menghapuskan dosa itu? Kan dosa itu di neraka. Nah, sekarang bukan kita yang melakukan, Adam. Iya. Sekarang untuk kita masuk kebaikan, menaati segala perintah-perintah Tuhan, kan begitu kan? Oh, iya. Jadi bayi yang belum sempat bertaubat, ya, bayi yang belum sempat bertaubat lalu mati, masuk surga pasti, Bang. Lah, dosanya kan belum bertobat. Ya kan konsep awalnya kan, Bang. Menurut pikiran saya ini, konsep awal kan di bumi. Kan dia berinjak di bumi, Bang. Berarti ketika turun ke bumi sudah dihapus. Ya, gak ada lagi dosa. Dengan perbuatan kebaikan di bumi, Bang. Enggak, anak bayi ini lahir kan mewarisi dosa, Bang. Iya, itu kan dosa awal. Nah, sekarang dia tidak melakukan pertobatan, mati. Berarti dia membawa dosa dong. Iya, kemana? Itu kan kodratnya kita manusia kan, Bang. Ya, berarti anak bayi ini ke neraka. Tidak mungkin. Lah dosa awalnya, dosanya yang diwarisi? Kan sudah diampuni. Berarti tidak ada dosa waris. Udah selesai abangku. Oh, baik, Bang. Iya, nggak ada dosa waris berarti. Potensi aja. Gitu saudaraku Ryan. Makasih udah diskusi dengan baik. Saya suka dengan orang yang kritis, tidak sombong, mau belajar. Anda belajar apa yang saya bisa kasih, saya juga belajar dari abang apa yang abang bisa kasih ke saya.
Makasih Bang ya, salam kenal. Makasih, Bang. Sehat terus saudaraku, Masya Allah. Salam kenal. Saya baik. Selamat malam. Malam. Pasien saya kemana? Loncat. Sabar saudara-saudara. Sabar. Saya teruskan sedikit. Ini juga untuk anak-anak kita di bawah, adik-adik kita yang muslim. Maaf, supaya jangan pental. Iya, supaya tadi mau jangan buka Alkitab. Siap. Iya, Jadi supaya jangan langsung ke iya. pental gitu. Oke, saudaraku, oke. Ya. Supaya jangan mudah terperdaya untuk menyembah kepada Kristus palsu. Jadi gini, Yesusnya ketika didatangi orang Farisi, ketika didatangi ahli Taurat, ini kategorinya masuk nggak Paulus? Masuk dong. Paulus ahli Taurat, Paulus orang Farisi. Masuk dia. Bertanya kepada Yesus, Guru, apa? Berikan tanda kepada kami. Yesus menjawab, angkatan jahat ini tidak diberikan satu tanda kecuali tanda Yunus. Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Lalu Yesus mengatakan apa? Tentang pertobatan. Dengarkan baik-baik di nomor 43. Apabila roh setan keluar dari manusia, lalu ia mengembara ke tempat-tempat tandus mencari pemberhentian. Tetapi ia tidak mendapatkannya tempat perhentian itu. Lalu roh jahat ini berkata, aku akan kembali kepada rumah yang kutinggali tadi itu. Yang kutinggalkan, maksudnya ke rumah orang tadi yang jahat tadi yang bertobat. Dia bertobat, sadar sejenak. Habis itu, iblis yang keluar dari dirinya, keluar memanggil 7 iblis yang jauh lebih jahat daripadanya. Dan memasukkan, lalu kemudian dia masuk ke dalam rumah tadi, maksudnya tempat yang tadi, dan akhirnya orang itu lebih jahat, lebih buruk keadaannya daripada keadaannya semula. Apa kata Yesus? Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini, orang Farisi dan ahli Taurat. Itulah yang akan terjadi kepada orang yang ngaku-ngaku bertobat. Itu satu dari 3 poin. Sekarang kita lihat di dalam Lukas 21 nomor 8. Apa kata Yesus kepada muridnya? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, akulah dia, saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Tuh 1 poin. Nomor 12-nya apa kata Yesus? Namun sebelum penyesat itu datang memakai namaku, mengatakan aku adalah dia, sang Mesias itu, terlebih dahulu sang penyesat itu menganiaya kalian, menangkap kalian, mensesah kalian, memasukkan kalian ke rumah-rumah ibadat, menghadapkan kalian kepada raja-raja atas namaku. Sekarang pertanyaannya, penyesat yang dimaksud Yesus sebelum dia berpura-pura bertemu dengan Yesus, memakai nama Yesus, lalu mengatakan Yesus itu adalah Mesias, dia adalah juru selamat. Siapa penyesat itu yang terlebih dahulu menangkap, mensesah, dan membunuh murid Yesus? Jujur. Sebelum itu terjadi, kata Yesus, kamu terlebih dahulu ditangkap, dianiaya, disesah, dihadapkan kepada raja-raja karena namaku. Siapa penyesat yang telah melakukan itu? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, namun waktunya sudah dekat, jangan kau mengikuti mereka. Namun sebelum itu terlebih dahulu kau ditangkap, dianiaya, disesah. Pertanyaan saya, siapa yang menangkap, menganiaya murid-murid Yesus? Habis itu dia mengaku membawa-bawa nama Yesus. Aku bertemu dengan sosok Yesus loh, gurumu loh. Sekarang aku bertobat ya. Tadi aku menganiaya kamu, tapi setelah aku bertemu dengan gurumu, oh aku insaf. Sekarang adalah aku akan mengajarkan dunia untuk menuhankan itu gurumu. Padahal sang guru ketika kepada murid tidak pernah mengajarkan menuhankan Yesus. Tapi kok gurumu datang ke aku beda ajarannya. Justru dia mengajarkan aku untuk menyembah dia dan mengajak orang lain menuhankan dia. Kok jadi beda? Siapa yang kau temui? Siapa yang kau temui? Kata Yesus di dalam Matius 24,
waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Jadi dia akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau Kristen itu bangga banyak orang, karena Yesus memang sudah menubuatkan mereka akan menyesatkan banyak orang. Orang yang banyak ini gimana kata Yesus? Memakai namaku dan mengatakan kepada orang banyak aku adalah Mesias, aku adalah Kristus. Itu pekerjaan siapa? Islam atau Kristen? Nah, apa yang dialami oleh Paulus di padang gurun dan di dalam bilik rahasia di penjara, ya, Temeong, di situ Yesusnya mengatakan di dalam Matius 24 ketika ditanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Yesus mengatakan, apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan melakukan banyak mukjizat dan kuasa-kuasa yang dahsyat. Sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan kamu percaya. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepada kalian. Nah, sekarang pertanyaan saya, siapa yang pernah bertemu dengan Kristus di padang gurun? Siapa yang menulis surat mengatasnamakan Yesus Kristus datang kepadanya di dalam bilik rahasia? Pak Bom, Edis, Bang Suma, Yusuf PI? Atau siapa? Yang ke padang gurun, ke Damsik, lalu menulis surat ketika dalam penjara, dalam bilik rahasia, Temeong. Temeong itu bahasa Yunani artinya bilik rahasia yang tidak sembarang orang masuk. Berarti sel penjara. Siapa yang pernah bertemu mengaku Yesus? Ini surat dari Yesus Kristus yang diberikan oleh Yesus kepadaku. Aku berikan kepada anak-anakku yang ada di mana? Di Saudi. Yang aku berikan kepada anak-anakku yang ada di Teselono, apa itu? Ayo bantu saya. Tesalonit. Tesalonika kakak gitu. Sekarang kurang apa lagi nubuatan itu? Anda baca Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Apa teriakan kemudian orang-orang Yahudi kepada Paulus? Orang Yahudi, kumpul, gerak. Aku sampaikan kepada kalian, Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Iya, Tesalonika telat dari tadi kek. Jadi begitu saudaraku ya. Sekarang terakhir saya mau ibadah. Endingnya, siapa yang mau Yesus disalibkan? Pencipta langit dan bumi yang disebut Elohim oleh orang-orang Yahudi, Hashem, atau iblis? Itu aja. Silakan dilanjutkan Akhi Yusuf atau yang lainnya. Pertanyaan titipan saya, siapa yang menginginkan kematian terhadap Yesus anak Maria? Yang selalu mencobai untuk membunuh Yesus itu siapa? Ibliskah atau pencipta langit dan bumi? Kalau iblis yang mau Yesus mati, berhasil nggak iblis? Kalau berhasil, apa akibatnya? Yesus mati. Apa hasilnya? Dosa-dosa Kristen dihapuskan. Berarti iblis mau menyelamatkan Kristen. Ada Boleh apa? saya respon Bang Juma? Ada apa iblis dengan Kristen? Kok kompak? Oke, silakan. Saya ibadah dulu, Dinda Yusuf dan yang lain silakan dilanjut. Demikian tadi kaum muslimin ya, yang dimana perdebatan itu berlangsung. Dan ada juga kalau Kristen-Kristen yang mau belajar dan santun, maka kita pun meladeninya itu ya dengan lapang hati, dengan penuh sukacita, penuh dengan kegembiraan gitu ya. Karena apa? Orang itu mencari ilmu, jadi kita memaparkan pun penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kelembutan. Nah, namun berbeda ketika kita mendapati Kristen-Kristen yang wah ngeyel, tahu isi kitabnya tidak, tahu dalil tidak ya, tapi ngeyelnya bukan main ya, ngotot terus mencaci memaki terus menghujat-hujat. Nah, itu memang enggak perlu ditoleransi lagi, langsung hajar habis itu ya. Itu kalau saya sih ya. Jadi enggak perlu kita kasih
panggung, tidak perlu kita kasih kesempatan lebih banyak ngomong, karena apa? Hanya akan menyakiti itu. Kalau kita balas, maka Kristen-Kristen yang lain yang tidak tahu apa-apa, yang sedang menonton, maka mereka pun akan ikut sakit hati oleh karena perbuatan satu orang yang dimana kita balas perbuatannya. Nah, ini kan jadinya apa ya? Serasa kita ini zalim gitu. Nah, jadi kalau yang mau belajar ya kita tampung, ya kita berikan edukasi, kita berikan ilmu, sebagaimana hujah-hujah itu kita sampaikan melalui isi kitab dari kedua kitab yang ada, gitu ya. Karena memang Islam Kristen ini kan dua-duanya agama misi yang tidak mungkin mereka ingkari, gitu ya. Jadi sama-sama berdakwah. Nah, jadi kita harus tegas dalam hal ini. Baik, kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Iri Budisaini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب